Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Semoga kita sehat selalu dan terus semangat dalam menghadapi ujian P3K. Video kali ini tentang soal-soal P3K. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar mendapat notifikasi video-video terbaru dari kami. Baik, kita mulai. Soal nomor 1. Sebuah media atau alat yang bermanfaat untuk memberikan informasi atau gambaran secara lengkap mengenai detail perusahaan disebut A. Sarana dan prasarana perusahaan, B. Humas perusahaan, C. Profil perusahaan, D. Media perusahaan, E. Ruang lingkup perusahaan. Jawabannya adalah D. Media perusahaan. Soal nomor 2. Bagaimana penggunaan media sosial dapat dimanfaatkan oleh suatu perusahaan untuk menambah brand equity mereka? A. Dengan menerapkan strategi untuk mempengaruhi tingkat keterlibatan komunikasi masyarakat. B. Dengan menambah nilai daya tarik dari sebuah produk melalui media sosial dan menambah tingkat kedekatan masyarakat dengan merek tersebut. C. Dengan memperlancar komunikasi dua arah. D. Dengan memungkinkan mengetahui kebutuhan masyarakat. E. Dengan mengumpulkan tanggapan masyarakat terhadap jasa yang mereka tawarkan. Jawabannya adalah B. Soal nomor 3. Apa yang dimaksud dengan etika kehumasan dalam ruang lingkup hubungan masyarakat? A. Etika yang berkaitan dengan komunikasi internal dalam perusahaan. B. Etika yang berkaitan dengan pengelolaan media massa. D. Etika yang berkaitan dengan pelaksanaan acara publik. Jawabannya adalah C. Etika yang berkaitan dengan hubungan antara perusahaan dengan masyarakat. Pembahasan. Etika kehumasan dalam ruang lingkup hubungan masyarakat adalah standar penlaku yang berlaku dalam menjalin hubungan yang baik antara organisasi, perusahaan dengan masyarakat luas. Etika ini melibatkan prinsip-prinsip seperti transparansi. Nomor 4. Perhatikan pernyataan berikut ini. A. Seorang praktisi humas mengadakan pertemuan tertutup dengan beberapa jurnalis dan meminta jurnalis untuk menulis berita sesuai yang diinginkan dengan imbalan sejumlah uang. B. Seorang praktisi humas menolak untuk bekerja sama dengan seseorang yang sedang berkonflik dengan kliennya. C. Seorang praktisi humas menolak untuk memberikan keterangan kepada hakim untuk melindungi informasi pribadi dari kliennya. D. Seorang praktisi humas menyebarkan press release tanpa merendahkan atau meninggikan siapapun berdasarkan pernyataan di atas, yang merupakan pengamalan kode etik praktisi humas ditunjukkan. Jawabannya adalah C. Seorang praktisi humas menolak untuk memberikan keterangan kepada hakim untuk melindungi informasi pribadi dari kliennya. Nomor 5. Di bawah ini merupakan jenjang jabatan fungsional Pranata Humas tingkat ahli. Mulai dari yang paling tinggi hingga paling rendah adalah A. Madya Muda Pertama. B. Madya Utama Pertama. C. Pembina Muda Pertama. D. Pertama Muda Madya. E. Pertama Muda Pembina. Jawabannya adalah A. Madya Muda Pertama. Nomor 6. Apa yang dimaksud dengan ruang lingkup humas? A. Aktivitas pengelolaan media massa saja. B. Aktivitas pengelolaan kegiatan promosi. C. Aktivitas pengelolaan komunikasi organisasi. D. Aktivitas pengelolaan keuangan organisasi. Jawabannya adalah C. Pembahasan. Ruang lingkup humas mencakup segala bentuk komunikasi antara organisasi dengan publiknya. Ini meliputi pengelolaan media massa, kegiatan promosi, hubungan dengan pihak eksternal, dan lain sebagainya. Soal nomor 7. Seorang humas memiliki peran yang penting dalam organisasi. Berikut ini merupakan peran humas dalam organisasi adalah A. Mengkomunikasikan beberapa informasi tentang organisasi ke pihak luar. B. Memahami sebagian informasi dan seluk-beluk yang terkait organisasi. C. Sebagai wajah dari organisasi itu sendiri. D. Menciptakan citra yang cukup baik bagi organisasi. Jawabannya adalah C. Pembahasan. Peran humas bagi organisasi. 1. Humas memiliki peran dalam menciptakan citra baik organisasi. 2. Mengkomunikasikan segala bentuk informasi tentang organisasi baik kepada publik, mahasiswa. 3. Seorang humas adalah wajah dari organisasi itu sendiri. 4. Seorang humas harus memahami secara detail seluk-beluk dan segala informasi yang terkait dengan organisasi. Soal nomor 8.
Setiap jenjang karir Pranata Humas memiliki rincian kegiatan tertentu yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan mendapatkan angka kredit. Adapun kegiatan mengumpulkan data untuk perencanaan pelayanan informasi merupakan rincian kegiatan dari A. Pranata Humas Penyelia, B. Pranata Humas Mahir, C. Pranata Humas Terampil, D. Pranata Humas Ahli Pertama, E. Pranata Humas Ahli Muda. Jawabannya adalah C. Pranata Humas Terampil. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Humas dan angka kreditnya, disebutkan kegiatan mengumpulkan data untuk perencanaan pelayanan informasi merupakan rincian kegiatan dari seorang Pranata Humas Terampil. Nomor 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang mengatur tentang jabatan fungsional Pranata Humas adalah A. Nomor 18 Tahun 2014, B. Nomor 7 Tahun 2014, C. Nomor 6 Tahun 2014, D. Nomor 4 Tahun 2014, E. Nomor 11 Tahun 2014. Jawabannya adalah C. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang mengatur tentang jabatan fungsional Pranata Humas adalah nomor 6 tahun 2014. Soal nomor 10. Pernyataan berikut yang bukan merupakan bagian dari ruang lingkup hubungan masyarakat adalah A. Perlindungan terhadap image dan reputasi organisasi, B. Menyusun komunikasi internal dalam organisasi, C. Melakukan pemantauan media massa terhadap isu-isu terkait organisasi, D. Membuat analisis situasi dan rencana tindakan komunikasi. Jawabannya adalah B. Menyusun komunikasi internal dalam organisasi. Pembahasan menyusun komunikasi internal dalam organisasi merupakan tanggung jawab Departemen SDM, bukan bagian dari ruang lingkup hubungan masyarakat. Terima kasih yang telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.